Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Khudori, peserta Latsar PPSDM Yogyakarta, golongan 3, angkatan 3, nomor absen 22 dan tergolong dalam kelompok 1. Saya akan melaksanakan tugas individu dari pembelajaran Akidah 2, yaitu nilai-nilai dasar ASN atau PNS, yang mana tentang akuntabilitas, nasionalisme, etika, kemudian komitmen mutu dan anti korupsi. Di sini saya akan mewawancari kepala unit kerja saya, yaitu Bapak Kepala Sekolah SDN Bilanggede, dengan nama Bapak Nyoto Mahendro, Sarjana Pendidikan, jabatan Kepala Sekolah SDN Bilanggede. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Eh, saya akan bertanya kepada Bapak beberapa pertanyaan tentang mengenai aneka ASN. Yang pertama, bagaimana prosedur supervisi dan evaluasi bagi guru dan tenaga kependidikan di sekolah yang Bapak pimpin? Ya, terima kasih. Untuk prosedur pelaksanaan supervisi, sebelum kita mengadakan supervisi itu terlebih dulu programnya harus kita buat. Program ini dibuat di awal tahun. Setelah itu pelaksanaannya, sebelum diadakan supervisi itu terlebih dulu diajak bicara dulu seorang guru maupun tenaga pendidikan itu yang akan disupervisi sehari sebelumnya. Kenapa seperti itu? Untuk kesiapan dan sebagainya itu perlu ada komunikasi sehingga pelaksanaan supervisi itu benar-benar bisa maksimal. Setelah diadakan supervisi itu nanti diadakan evaluasi sekaligus diberitahukan kepada guru yang bersangkutan atau tenaga kependidikan itu apa yang perlu diperbaiki, apa yang sudah cukup dan apa yang perlu ditingkatkan. Nah, penyampaian evaluasi ini tidak di depan kelas tetapi di dalam ruangan tertentu sehingga orang lain maupun pihak siswa itu tidak artinya tidak mengetahui, demi meningkatkan kinerja dari guru maupun tenaga pendidikan tersebut. Demikian untuk supervisi. Kemudian mengenai pelaksanaan dan pembagian kerja Pak di sekolah Pak, bagaimana peranannya, pembagiannya? Untuk meningkatkan kinerja di sekolah, untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah itu perlu adanya pembagian kerja atau pembagian tugas mengajar. Nah, untuk pembagian tugas mengajar ini diadakan setiap awal semester. Adapun cara pembagian tugas mengajar itu adalah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Kalau seorang guru tadi mempunyai kompetensi di guru kelas, maka beliau diberikan tugas di kelas. Untuk guru yang punya kompetensi di bidang pendidikan olahraga, ya diberikan tugas di olahraga. Sedangkan guru yang punya kompetensi di bidang agama diberikan tugas di bidang agama. Kompetensi tersebut bisa kita lihat dari ijazah yang diperolehnya. Baik Pak. Kemudian mengenai nasionalisme Pak, di sini di SD rutin mengadakan upacara bendera nggih? Iya. Oke. Mungkin selain upacara bendera, mungkin yang sudah dilakukan oleh SD Bilanggede dalam meningkatkan kecintaan ke tanah air apa saja Pak? Iya. Untuk meningkatkan kecintaan terhadap tanah air kita itu anak-anak perlu dididik, diantaranya selain upacara bendera pada hari Senin, juga mengikuti upacara-upacara di hari pendidikan, hari-hari nasional, misalnya hari pendidikan, hari Sumpah Pemuda, hari proklamasi. Selain itu juga diadakan pendidikan di bidang keterampilan, misalnya ada kepramukaan, ada PMI, kemudian setiap hari diadakan mengaji, itu semua untuk meningkatkan rasa cintanya terhadap tanah air. Selain itu juga di sini juga ada hasil karya dari teman-temannya, itu kita biasakan untuk saling menghargai. Misalnya si A mempunyai potensi bidang seni lukis, itu
demi rasa cintanya terhadap produk dari anak itu, anak-anak yang lain menghargai hasil karya dari anak tersebut. Demikian. Kemudian jika berbicara tentang hubungan masyarakat Bapak, bagaimana peran atau bentuk hubungan antara guru dengan guru, kemudian tenaga pendidikan dengan siswa dan juga dengan masyarakat? Iya. Memang hubungan itu penting sekali, apalagi hubungan diantaranya adalah hubungan saling bisa istilahkan di IPA itu adalah simbiosis mutualisme. Kita harus saling menguntungkan, dalam arti tidak menguntungkan secara apa Pak? Bisa menguntungkan lah manfaatnya artinya. Guru dengan guru itu kalau secara kedinasan guru dan guru itu hubungannya sangat harmonis. Di antaranya adalah apabila ada salah satu guru mungkin ada kekurangannya itu di luar kelas, itu guru yang lain tuh saling mengingatkan atau mengkritik yang kritik sifatnya membangun. Nah, itu pun diterima dengan lapang dada. Namun pengkritikan dengan saran-saran itu tidak langsung di dalam kelas, tidak, sehingga anak-anak tidak tahu. Kemudian hubungan secara kekeluargaan, jika adalah salah satu guru ataupun guru yang itu mengalami mungkin ada sedikit musibah, sakit atau bagaimana, itu guru-guru yang lain itu juga saling mengunjungi, saling mendoakan. Sementara hubungan dengan guru dengan masyarakat, memang guru itu juga untuk masyarakat, masyarakat juga butuh guru, masyarakat juga untuk guru. Di antara masyarakat dan guru itu juga harus saling komunikasi. Komunikasi yang baik itu yang perlu kita pakai, di antaranya adalah kita bisa saling berbagi untuk membersihkan lingkungan sekitar kita. Lingkungan sekitar kita itu juga dekat dengan masyarakat. Kalau lingkungan kita bersih, maka masyarakat pun juga senang. Kemudian selain itu kebiasaan yang rutin setiap kali pelepasan siswa kelas 6 itu dari SDN Bilang Gede ini mengadakan haflah, yaitu mengundang penceramah dari orang ahlinya, itu nanti mengundang masyarakat. Alhamdulillah selama ini masyarakat antusias sekali, datang dengan sukacita, datang dengan berduyun-duyun untuk menghadiri acara dari sekolah tersebut. Demikian, Pak. Kemudian mengenai sarana prasarana Bapak, bagaimana posisi atau fasilitas yang ada di SDN Bilang Gede ini, kemudian pemberiannya bagaimana dalam meningkatkan mutu pendidikan? Iya, di zaman teknologi ini sarpras itu sangat penting. Namun karena SDN Bilang Gede ini adalah sekolah yang secara geografis berada jauh dari kecamatan, kurang lebih sekitar 4-5 kilo dari kota kecamatan. Untuk sarprasnya ini saya kira juga perlu ditingkatkan lagi. Cukup, meskipun baru kita harapan cukup itu dalam arti misalnya untuk menjangkau teknologi kita sudah pasang wifi pun itu teman ya kekuatannya tidak seberapa, pokoknya cukup untuk mengikuti zaman teknologi ini. Kemudian apalagi Pak tadi Pak? Untuk dalam meningkatkan mutu. Iya. Untuk meningkatkan mutu itu juga sarpras yang ada ini, misalnya alat peraga yang sudah kita terima itu dimanfaatkan sebaik mungkin. Kemudian guru-guru juga ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan di PKG maupun di tempat-tempat lain yang relevan dengan kompetensi yang dimiliki oleh guru tersebut. Gitu. Terima kasih. Kemudian yang paling akhir Bapak, yaitu mengenai anti korupsi, yang mana saat ini sangat genjot diperagakan oleh pemerintah kita tentang anti korupsi. Untuk pengelolaan keuangan di SD ini bagaimana Pak? Kemudian sumbernya itu didapat dari mana saja? Untuk pengelolaan BOS itu terus terang yang mengelola adalah tim pelaksana BOS. Sedangkan sumber keuangan
di negeri Pilang Gede ini ya satu-satunya ya dari dana BOS. Jadi itu pengelolaannya dilaksanakan oleh tim BOS yang yaitu kepala sekolah, bendahara BOS dan operator iya BOS ya. operator BOS. Demikian. Kemudian untuk mungkin jenis pelaporannya itu bagaimana untuk penggunaan dana BOS itu? Untuk pelaporannya apa ikut komputerisasi, sudah pakai komputer atau juga mungkin pelaporan ke masyarakatnya? Untuk pelaporan itu pelaporannya yang ke masyarakat itu program dan pelaksanaan BOS itu ditempel di dinding sekolah, di majalah dinding sekolah itu bisa dilihat langsung oleh masyarakat. Sedangkan pelaporan ke dinas itu melalui online Pak itu ya. Online ada, dengan di print out juga ada. Demikian. Baik, secara keseluruhan dari tenaga-tenaga guru dan kependidikan yang ada di SDN Pilang Gede ini untuk etos kerjanya dari segi nilai dasar ASN itu sudah memenuhi atau bagaimana Pak menurut panjenengan, menurut Bapak? Alhamdulillah untuk etos kerja semakin hari semakin meningkat. Untuk ASN juga begitu. Etos kerjanya ya juga semakin meningkat sehingga saya menilai itu memenuhi ASN. Jadi namun demikian ya tetap mari kita jaga kerja itu, kita jaga kinerja kita agar anak didik kita itu nanti akan lebih bagus lagi. Oke. Terima kasih Bapak atas waktunya sudah berkenan untuk membantu saya dalam mengerjakan tugas agenda 2 yaitu mewawancari Bapak Kepala Unit saya, Bapak Kepala Sekolah SDN Pilang Gede. Terima kasih dari saya. Apabila ada banyak kata atau mungkin kesalahan berucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terpenting adalah mari bersama-sama kita berubah untuk menjadi yang lebih baik. Dari saya terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.